Kampus utama berlokasi di Jakarta dan tersebar di berbagai kota strategis di Indonesia. Kampus UBSI menghadirkan 3 fakultas terbaiknya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, serta Fakultas Teknik dan Informatika. Kampus UBSI senantiasa meningkatkan mutu kualitas lulusan melalui lembaga BSI Center, di antaranya BSI Entrepreneur Center, BSI Career Center, BSI Innovation Center, BSI Startup Center, Inkubator Center, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan lembaga sertifikasi profesi. Sukacita, senyum, tawa, canda, dan bahagia bersatu padu dalam rasa saat wisuda, menjadi kebanggaan seluruh sivitas akademika Universitas Bina Sarana Informatika. Hingga saat ini, Universitas Bina Sarana Informatika terbukti telah menghasilkan lulusan yang profesional di dunia kerja. Dirgahayu Bina Sarana Informatika menyambut hari baru. Kuliah BSI aja. Susah daftar kuliah dan harus ngantri? Udah nggak zaman. Aplikasi PMB UBSI udah jadi solusi. Tinggal download dan install aplikasi PMB UBSI di Google Play Store di HP-mu. Gimana? Gampang kan? Kuliah BSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau biodata kan ngerapin fotonya ini apa ternyata masih ada yang salah Juga kita dapat hadir di acara yang sangat spektakuler pada hari ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Eka Rahmawati. Saya sebagai host pada workshop hari ini. Yang terhormat pengurus Yayasan Bina Sarana Informatika, yang kami hormati Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Bapak Dr. Muhammad Wahyudi MMM MPD, yang kami hormati Kepala Kampus UBSI Purwokerto Bapak Chandra Kesuma MKom,
Yang saya hormati Bapak Fabrian Vandidi Imaniawan Mkom selaku konten kreator UBSI sekaligus trainer pada workshop hari ini. Dan yang kami banggakan para audiens dari dosen, guru, siswa, mahasiswa, dan semua audiens yang sudah bergabung pada workshop hari ini. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada pendukung acara pada hari ini, yaitu mtryout, millennialnews.com, bintangsekolahindonesia.com, dan sobatsekolah.com. Selamat datang pada acara workshop berbagi sesama insan yang diselenggarakan oleh UBSI Purwokerto live on Zoom dengan mengusung tema Strategi Instagram Marketing Tanpa Iklan. Kehadiran revolusi industri 4.0 menjadi tantangan bagi Indonesia, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Kehadiran sarana informatika sebagai perguruan tinggi yang selalu berinovasi dan kreatif menjadi solusi untuk Indonesia. Akademi Bina Sarana Informatika saat ini bertransformasi menjadi Universitas Bina Sarana Informatika yang berpusat dan kampus utama di Jakarta dengan memiliki kampus program studi di luar kampus utama di beberapa kota di Indonesia, yaitu Surakarta, Yogyakarta, Purwokerto, Tegal, Tasikmalaya, Sukabumi, Karawang, Bogor, dan Pontianak. Dengan semangat pemerataan pendidikan ke seluruh Indonesia, Universitas Bina Sarana Informatika memiliki program studi yang berorientasi pada kualitas pengajar dan fasilitas penunjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas secara ilmu dan karakter. Saat ini memiliki 3 fakultas dengan program studi, di antaranya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, meliputi program studi Administrasi Bisnis D3, program studi Administrasi Perkantoran D3, program studi Perhotelan D3, program studi Manajemen S1, program studi Akuntansi S1 dan D3, dan program studi Manajemen Pajak D3. Fakultas Komunikasi dan Bahasa, program studi Ilmu Komunikasi S1, program studi Sastra Inggris S1, program studi Bahasa Inggris D3, program studi Hubungan Masyarakat D3, program studi Periklanan D3, program studi Penyiaran D3. Fakultas Teknik dan Informatika meliputi program studi Teknik Elektro S1, program studi Teknik Industri S1, program studi Teknologi Informasi S1, program studi Rekayasa Perangkat Lunak S1, program studi Teknologi Komputer D3, program studi Sistem Informasi S1 dan D3, program studi Sistem Informasi Akuntansi D3, dan program studi Ilmu Komputer S1. Universitas Bina Sarana Informatika memanfaatkan teknologi yang berbasis Information Communication and Technology, menerapkan metode pembelajaran dengan sistem e-learning, dan menghadirkan mobile academic untuk menunjang pelayanan akademik. Dosen-dosen Universitas Bina Sarana Informatika banyak yang telah memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya, baik di tingkat nasional seperti sertifikat kompetensi dari BNSP, sertifikat Zahir, dan sertifikat Mayop, serta di tingkat internasional seperti sertifikat EC Console, Cisco, dan Mikrotik. Selain itu, Universitas Bina Sarana Informatika memiliki Mikrotik and Cisco Academic, serta Lembaga Sertifikasi Profesi BSI.
Dengan program studi terakreditasi, Universitas Bina Sarana Informatika menjadi salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Indonesia dengan mahasiswa lebih Ini ada lagi. dari 200.000 orang. Universitas Bina Sarana Informatika membekali setiap mahasiswa tidak hanya dari sisi akademis, namun juga dari sisi karakter building mahasiswa. Selain itu, adanya BSI Center yang terdiri dari BSI Entrepreneur Center, BSI Career Center, BSI Innovation Center, dan BSI Startup Center meningkatkan mutu kualitas lulusan Universitas Bina Sarana Informatika. Seluruh sivitas akademika bersama-sama dalam perjalanan eksistensinya, maka tidak sedikit prestasi Universitas Bina Sarana Informatika yang telah diraih. Universitas Bina Sarana Informatika juga telah melaksanakan program kerjasama internasional dan MOU dengan 12 perguruan tinggi luar negeri serta MOU dengan perguruan tinggi negeri terkemuka di negeri ini. Atmosfer akademik yang bersahabat dalam konteks keilmuan dan kegiatan mahasiswa yang berprestasi dalam tingkat nasional maupun internasional tentunya menjadi kebanggaan untuk Universitas Bina Sarana Informatika maupun bangsa Indonesia. Sukacita, senyum, tawa, canda, dan bahagia bersatu padu dalam rasa saat wisuda, menjadikan kebanggaan untuk seluruh sivitas akademika Universitas Bina Sarana Informatika. Baik, sebelum memulai acara, marilah kita sejenak menengadahkan tangan, menundukkan kepala, memanjatkan puji dan syukur, serta berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai workshop pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, pada sesi presentasi narasumber, hanya pembicara atau panelis yang dipersilahkan berbicara, memberikan paparan dan video. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir noise distraction saat diskusi sedang berlangsung. 2. Saat peserta bergabung ke Zoom webinar, host akan mensenyapkan audio. 3. Peserta dapat berkomunikasi melalui fitur pesan chat dengan mengirim pesan kepada panelis ataupun dapat langsung memberikan raise hand atau angkat tangan pada menu di layar Zoom. 4. Sesi tanya-jawab akan dibuka setelah pemaparan materi selesai. Pertanyaan akan dibatasi sesuai waktu yang disediakan oleh panitia. 5. Pada sesi tanya-jawab atau diskusi, peserta yang ingin memberi pertanyaan melalui fitur chat atau dapat juga memilih menu raise hand, angkat tangan dengan menyebutkan nama Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, asal institusi, lalu pertanyaan. 6. Untuk kelancaran dan kenyamanan diskusi online, mohon tidak menyebarkan atau mendistribusikan link Zoom ini kepada pihak lain. Dan terakhir, e-sertifikat akan dikirimkan melalui email peserta yang mengikuti acara dengan mengisi absensi atau kuesioner yang nanti akan diserahkan oleh panitia di akhir acara. Kemudian untuk mengawali webinar pada kali ini, kita akan mengadakan foto sesi bersama terlebih dahulu. Dimohon kepada seluruh peserta webinar dapat mengaktifkan kameranya dan juga dapat menggunakan background-nya terlebih dahulu.
Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, apakah sudah diaktifkan kameranya? Silahkan diaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk sesi foto bersama. Ini untuk panitia, Pak Fadlia sudah siap, Pak Fadlia? Baik, kita akan mulai foto bersama. Akan saya hitung dalam hitungan ketiga ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Silahkan boleh dengan pose terbaiknya ya, gaya bebas juga boleh, Bapak Ibu. Dan dengan senyum terbaik tentunya untuk mengawali webinar pada pagi hari ini tentunya harus penuh semangat ya Bapak Ibu. Jadi silahkan dengan senyum terbaik, dengan semangat juga untuk mengawali acara pada hari ini. Baik, saya mulai hitung ya di hitungan ketiga. Saya mulai, 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya, saya hitung kembali. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya, dan ini terakhir ya Bapak Ibu. Sudah siap? Saya hitung kembali ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang belum menggunakan background, bisa digunakan ya backgroundnya. Selanjutnya, untuk menambah kebanggaan dan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Chandra Kusuma Mkom selaku Ketua Panitia Acara Workshop Berbagi Sesama Insan. Kepada beliau, waktu kami persilahkan. Kedengaran? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama-sama dalam wadah workshop online menggunakan Zoom. Yang terhormat Pengurus Yayasan Bina Sarana Informatika, yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Wahyudi MM Mkom MPD, Rektor Universitas Bina Sarana Informatika,
Yang terhormat Ibu Dia Puspitasari M.Com selaku Wakil Rektor 1 Universitas Bina Sarana Informatika. Yang terhormat Bapak Suharyanto M.Com selaku Wakil Rektor 2 Universitas Bina Sarana Informatika. Yang terhormat Bapak Dr. Didi Rosyadi M.Com selaku Dekan Fakultas Teknik dan Informatika. Yang saya hormati Bapak Fabian Fandi Dwi Imanawan M.Com selaku narasumber, KEK selaku host atau MC, Bapak Ibu Guru SMA, SMK dimanapun berada, Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa, serta peserta umum yang tidak dapat saya sampaikan satu persatu. Salam sejahtera dan sehat bagi kita semua. Di tahun 2021 ini, yang merupakan tahun kedua di masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah kita semua masih dapat beraktivitas hingga saat ini. Dan mari kita doakan bagi rekan-rekan kita yang ada di Indonesia, baik yang terdampak atau mengalami COVID-19. Serta tak lupa saya sampaikan, mari kita tundukkan kepala sejenak bagi pahlawan kita, bagi awak kapal selam KRI Nanggala 402 yang beberapa waktu lalu tenggelam di perairan Bali. Bulan ini adalah waktu yang sangat baik buat kita semua berbagi, termasuk Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Purwokerto berbagi atau sharing keilmuan mengenai workshop berbagi sama insan yang minggu lalu telah dilaksanakan dengan lancar. Serta kali ini dengan tema strategi Instagram marketing tanpa mengiklan bersama Kak Fandi selaku konten kreator Universitas Bina Sarana Informatika. Sekedar informasi, saat ini Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Purwokerto membuka program penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021. Adapun jurusan yang dibuka yaitu Sistem Informasi dan Teknologi Komputer. Selain itu juga terdapat program di UBSI Kampus Purwokerto yaitu program Diploma Sarjana. Jadi program Diploma Sarjana ini nanti tidak hanya diploma saja tapi juga sarjana. Jadi nanti ada beberapa keuntungan yang didapat, yaitu yang pertama mendapatkan 2 ijazah sekaligus yaitu D3 dan S1. Kemudian yang kedua, biaya lebih efisien yaitu 3 tahun di Kampus Purwokerto dan 1 tahun e-learning. Kemudian yang ketiga, biaya lebih terjangkau karena membayar uang gedung hanya 1 kali saja di awal. Kemudian yang keempat, lebih mudah dan cepat mendapatkan pekerjaan. Yang kelima, biaya kuliah bisa diangsur dengan aplikasi fintech. Oke, itu untuk yang program Diploma Sarjana. Selain itu juga, untuk program D3, terdapat beasiswa guna membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Yaitu beasiswa langsung sebesar 25% uang kuliah dan 25% SSP. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang sudah mulai masuk ke perkuliahan bisa mengikuti program Diploma 3 ataupun program Diploma Sarjana di kampus UBSI Purwokerto. Oke, baik. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dan kita bersiap bertemu kembali di workshop UBSI yang lainnya. Salam sehat buat kita semua dan izinkan saya berpantun. Mang Jaja beli soto kuah. Soto kuah adanya di Patik Raja. Jangan bingung cari tempat kuliah. Kuliah BSI aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara utama. Tentunya nih yang paling ditunggu-tunggu ya, ada pemaparan dari narasumber kita pada hari ini yang selaku konten kreator dari UBSI. Tentunya sudah sangat banyak sekali karya-karya beliau di UBSI dan kali ini beliau akan share tentang strategi marketing Instagram tanpa muka. Oke, langsung saja kita sambut kepada Bapak Fabian Fandi Dwi Imaniawan M.Com. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Eka. Suara saya kedengar? Kedengar, Pak. Oh ya. Jelas. Oke, saya langsung aja untuk share screen materi saya hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu dosen, dan juga rekan-rekan semua.
Izinkan saya hari ini memberikan atau sharing materi tentang strategi Instagram marketing tanpa ngiklan. Oke, untuk menyingkat waktu, ya. Sebelumnya mungkin rekan-rekan di sini ataupun Bapak Ibu guru ataupun Bapak Ibu dosen gitu ya, harus tahu terlebih dahulu mengenai perkembangan Instagram di Indonesia. Jadi kenapa saya memilih untuk platform Instagram ini ya sebagai materi untuk hari ini ya. Karena berdasarkan dari survei yang dilakukan oleh napoleoncat.com, ya, situs napoleoncat.com, itu untuk pengguna Instagram di Indonesia ya, per Maret 2021 ini sudah mencapai 87 juta lebih ya, yang artinya hampir 30% lebih ya dari seluruh populasi penduduk di Indonesia. Nah, mayoritas dari mereka adalah wanita, yaitu sebesar 52,5%. Jadi ini sangat cocok sekali kalau misalkan Bapak Ibu ataupun rekan-rekan mahasiswa ataupun siswa-siswi yang memang sudah punya usaha gitu ya, ataupun punya jasa gitu untuk promosi di Instagram itu sangat tepat ya kalau misalkan kalau dilihat dari audiensnya di sini ya atau penggunanya, yaitu 52,5% wanita, lalu 47,5% itu laki-laki. Nah, yang paling banyak usianya ya di Indonesia itu penggunanya di antara atau ranknya itu di usia 18 sampai 24. Artinya kalangan-kalangan remaja gitu ya, untuk kelompok terbesar nih di Indonesia untuk pengguna Instagram. Lalu untuk yang kedua ada di rentan usia 25 sampai 34. Jadi memang kalau untuk pengguna Instagram di Indonesia itu lebih cenderung ke anak-anak muda ya, anak-anak milenial gitu. Kalau kita lihat di platform lain seperti Facebook, itu kan hampir semua umur ya atau usia. Bahkan bapak saya, ibu saya juga sudah membuat yang namanya akun Facebook ya, buat update status lah, komunikasi dengan saudara dan lain sebagainya gitu. Nah, ini hanya sekedar informasi untuk perkembangan Instagram di Indonesia ya di akhir Maret kemarin. Nah, kita langsung lanjut ke tipe-tipe akun Instagram. Ya, di sini mungkin ada yang sudah pernah melihat akunnya Bapak Tarmin ya, atau Tarmin Ngaklak. Ini saya suka sekali kalau misalkan lihat akun ini. Mungkin dari teman-teman ataupun Bapak Ibu di sini juga sudah pernah melihatnya gitu ya. Nah, ini tipe akun Instagram itu dari tipenya itu ada dua. Yang pertama itu ada tipe ataupun akun personal atau kreator. Di sini lebih ke konten kreator gitu ya. Lalu yang kedua adalah akun bisnis atau jualan. Nah, ini saya contohkan, ini saya tidak di endorse ya. Jadi saya cuma cari studi kasus yang terdekat aja gitu ya. Yang pertama itu ada akun dari Tarmin Ngaklak ya. Ini lebih ke akun personal atau kreator. Jadi dia sudah punya followers 70.000 lebih ya. Ini udah lumayan bagus banget kalau misalkan ini sebagai akun traffic ya. Nah, untuk akun bisnis atau jualan, saya ambil contoh Aero Street. Ini mungkin brand yang sudah terkenal, brand lokal gitu ya. Dan dengan harga yang mungkin nggak nyampe 100.000 ya untuk sepatunya nih. Jadi kalau misalkan teman-teman ataupun Bapak Ibu semua boleh sambil dikepoin ya untuk akun Aero Street ini khusus jualan sepatu gitu. Nah, ini contohnya ya, tipe-tipe akun Instagram itu ada dua, akun personal dan juga akun bisnis atau lebih ke jualan gitu. Nah, berbicara tentang algoritma Instagram, jadi kalau misalkan Bapak Ibu nih sudah punya akun Instagram, mungkin hanya sekedar buat update status gitu ataupun update story ataupun update postingan gitu ya. Nah, mungkin alangkah baiknya kita lebih tahu dulu tentang yang namanya algoritma Instagram atau dalam hal ini namanya adalah rank feed ya. Jadi ini berdasarkan nama algoritma ini saya dapatkan dari Mas Niko Julius ya, salah satu pakar Instagram di Indonesia. Ini menamakan algoritmanya adalah ranked feed ya. Nah, di sini feed Instagram, feed itu adalah postingan ya, postingan-postingan kayak misalkan video, gambar ataupun carousel gitu ya. Carousel itu gambar slide gitu. Nanti akan ada penjelasannya di slide berikutnya ya. Nah, feed Instagram ini akan dibentuk atau ditampilkan berdasarkan interaksi yang dilakukan oleh pengguna atau dalam hal ini namanya adalah relevansi.
Contohnya kalau misalkan saya udah punya akun ya di Instagram, saya like foto orang ataupun follow akun orang, komentar di situ ataupun share postingannya ataupun save. Nah, itu nanti akan terbentuk sendiri ya, terbentuk sendiri untuk feed Instagram dari saya ataupun dalam hal ini ada fitur Instagram Explore. Ya, jadi nanti akun saya itu nanti akan muncul atau membentuk tampilan-tampilan berdasarkan interaksi yang saya lakukan ya. Contohnya bisa like, follow, comment, share ataupun save gitu. Nah, untuk Instagram sendiri ya itu mengedepankan atau menginginkan penggunanya itu betah berlama-lama. Mungkin hampir sama dengan platform lain ya kayak di Facebook ataupun di Twitter ataupun yang lainnya. Pasti ingin penggunanya tuh betah nih berlama-lama di platform mereka gitu. Nah, itu sekedar atau sedikit ya tentang algoritma Instagram yang namanya ranked feed. Ya, jadi intinya feed Instagram yang ada di aplikasi kita ataupun di akun kita itu akan terbentuk sendiri berdasarkan interaksi yang kita lakukan gitu. Kalau misalkan kita baru nonton, misalkan nih, saya kan suka main game ya, misalkan. Saya suka nonton highlight dari misalkan PUBG ataupun Mobile Legends ya nanti feed yang terbentuk ya tentang itu, ya nggak jauh-jauh dari itu. Jadi nanti akan muncul PUBG ataupun Mobile Legends itu untuk postingan-postingannya. Jadi seperti itu ya. Untuk sedikit tentang algoritma Instagram ranked feed. Nah, lalu cara kerja Instagram itu seperti apa sih? Jadi Instagram ini lebih menitik beratkan kepada konten di sini. Ya, konten di sini kan konten seperti apa nih? Konten yang membuat betah pengguna. Tentunya konten yang bermanfaat ya. Jadi tujuan dari konten ini ada 2 ya. Dapat saya simpulkan itu tujuannya untuk menghibur, lalu yang kedua untuk mengedukasi. Nah, saat konten kita bermanfaat, maka konten kita dinilai relevan. Saat konten kita relevan, maka konten kita akan banyak muncul di feed orang lain. Ini yang membuat akun kita lebih populer. Ya, kalau misalkan kontennya ini menghibur ataupun mengedukasi. Contoh yang menghibur ya tadi kayak akunnya Pak Tarmin Ngaklak tuh, dia menghibur. Kalau konten mengedukasi itu biasanya konten tentang tutorial ataupun tips gitu ya. Jadi kalau misalkan konten mengedukasi ataupun menghibur itu lebih banyak dicari ataupun dilihat oleh orang gitu. Oke, itu cara kerja Instagram. Kita agak cepet ya karena memang waktunya nggak banyak. Nah, lalu tipe konten Instagram ini mungkin juga sudah pernah posting nih Bapak Ibu ataupun rekan-rekan semuanya. Mungkin sudah pernah posting satu gambar gitu ya atau dalam hal ini namanya adalah single image. Lalu ada carousel itu kayak slide swipe gitu ya. Mungkin Anda sudah pernah lihat juga di Instagram. Lalu video. Nah, tipe-tipe ini punya kelebihan masing-masing sebenarnya. Kalau misalkan single image itu emang satu gambar ya. Jadi cuma satu gambar aja nih yang kita post. Nah, kelemahannya emang untuk desainnya itu terbatas ya kanvasnya karena kan cuma satu gambar. Nanti penjelasannya di caption biasanya seperti itu. Nah, kalau video itu kan kita butuh yang namanya skill juga ya untuk membuat video ataupun mengedit video gitu. Walaupun kalau dilihat ya, kalau mungkin Bapak Ibu ataupun rekan-rekan semuanya sudah pernah lihat akunnya Tarmin Ngaklak itu kan cuma sekedar rekam pakai HP doang ya langsung diupload ya. Itu pun juga bisa ya. Cuman butuh yang namanya memori yang besar juga ataupun spek HP yang juga lumayan. Nah, kalau carousel ini gambarnya maksimal 10. Jadi beda dengan single image ya atau satu gambar aja. Kalau carousel itu kan maksimal sampai 10 slide atau bisa di-swipe sampai 10 kali gitu. Ya, jadi ini lebih value-nya ataupun nilainya itu lebih tinggi kalau carousel ketimbang dari single image. Walaupun untuk carousel dan video itu memang nilainya sama ya atau value-nya itu tinggi semuanya, cuman lebih mudah carousel ya ketimbang kalau kita misalkan mau bikin video. Ya. Video yang baik tentu harus ada dengan scripting dan editing dan seterusnya gitu. Makanya perlu keahlian khusus. Itu tentang tipe konten Instagram ya, Bapak Ibu ataupun rekan-rekan semuanya. Nah, kenapa tadi saya mengutamakan carousel ya untuk tipe konten di Instagram. Nah, dengan carousel Instagram, sebuah konten bisa memberikan value yang tinggi. Tadi saya sudah jelaskan, karena kan dengan gambar ya, cuma satu gambar itu kan kurang menjelaskan isi dari kontennya. Tapi kalau misalnya kita pakai carousel, itu kan bisa di slide ya. Jadi kayak ibarat tuh nyambung. Ya, jadi satu gambar lain itu nyambung. Jadi itu mempunyai value yang tinggi atau nilai yang tinggi. Nah, konten carousel itu nanti merubah kebiasaan orang dari scroll ya, yang kalau misalkan satu gambar kan scroll gitu ya, berubah ke swipe kan slide ya, swipe geser gitu.
Nah, sehingga durasi waktu konsumsi konten semakin lama. Nah, ini kita kembali lagi ke tadi relevansi dan tujuan dari Instagram membuat penggunanya lebih betah ya atau betah berlama-lama ya di platform mereka gitu. Nah, ini contoh gambarnya. Ini gambar yang sebelah kiri itu ada single image dan sebelah kanan itu carousel. Ya, jadi kalau dilihat dari atau perbandingannya ya memang dilihat lebih enak yang simple ya, maksudnya yang nggak banyak teksnya gitu. Kayak misalkan carousel kan kita karena kita punya 10 ya atau maksimal 10 gambar ya, kita bisa bagi ke gambar berikutnya lagi ya. Kalau misalkan yang single image gini kan banyak ya teksnya. Jadi kurang nilainya tuh kurang. Lebih tinggi yang carousel atau yang sebelah kanan ini. Lalu ada juga yang seperti ini. Ini untuk yang single image, yang sebelah kiri, yang kanan itu untuk yang carousel. Jadi lebih apa ya? Lebih tinggi nilainya ya kalau kita menggunakan carousel. Jadi mungkin yang di sini ada yang menjadi admin sosial media atau admin Instagram dari sekolah gitu ya ataupun dari kampus, mungkin nanti lebih mengedepankan yang namanya konten carousel ya. Jadi slide. Konten carousel itu hampir sama kayak blog ya. Cuman ini kalau istilahnya tuh sekarang namanya micro blogging. Artinya blog tapi yang tulisan-tulisan artikel yang ditaruh ke dalam gambar. Ya, gambar yang berurutan gitu. Jadi mungkin di sini ada yang admin Instagram gitu ya ataupun admin dari platform lain itu mungkin bisa mencoba yang namanya carousel ini. Ya, karena converse ataupun tingkat atau value-nya itu lebih tinggi ketimbang yang gambar satuan ataupun single image. Nah, di sini carousel memiliki tingkat interaksi paling tinggi dibandingkan konten lainnya. Ini juga sudah dilakukan survei dan riset ya dari beberapa pakar Instagram di Indonesia. Jadi memang untuk konten carousel ini lebih tinggi ya untuk interaksinya atau ada istilahnya ya, istilahnya itu engagement rate ya atau ER. Engagement rate ya. Jadi memiliki tingkat interaksi yang tinggi. Lalu untuk berikutnya, saya akan menjelaskan tentang fitur Instagram Explorer ya. Nah, untuk fitur Instagram Explorer ini, ya untuk Instagram ini yang namanya machine learning atau ini mempelajari behavior ataupun kebiasaan penggunanya. Jadi kalau misalkan akun saya itu nggak mungkin sama dengan akun Anda gitu ataupun rekan-rekan semuanya. Karena masing-masing pengguna itu memiliki explore yang berbeda-beda. Karena tergantung dari interaksi tadi ya. Jadi tergantung dari interaksinya. Apakah kita sering nonton PUBG Mobile misalkan ataupun sering nonton bola, sering nonton ataupun yang lainnya gosip gitu ya. Ataupun pengikutnya Lambe Turah ya ataupun yang lainnya. Pasti nanti memiliki explore yang berbeda-beda gitu. Ya, jadi Instagram Explore saya dengan Instagram Explore Bapak Ibu ataupun rekan-rekan itu pasti berbeda. Tergantung dari aktivitas yang dilakukan oleh akun masing-masing gitu ya. Ini fitur Instagram Explore. Nah, pentingnya postingan masuk Explore. Jadi mungkin Bapak Ibu ketika misalnya ini sudah punya akun Instagram ya, kan cuma sekedar hanya posting gitu ya. Jadi nggak ada tujuan tertentu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah punya usaha ya mungkin ini penting nih kalau misalkan postingan Bapak Ibu ya supaya usahanya makin berkembang atau makin populer gitu ya. Itu sangat penting kalau misalkan postingan kita itu masuk ke Explore atau Instagram Explore. Jadi nanti ketika postingan kita masuk ke Explore ya atau Instagram Explore, maka di sini Instagram menampilkan postingan kita ke pengguna lain non followers ya. Jadi belum memfollow kita nih. Dengan catatan akun kita public bukan private, oke? Jadi kalau syarat untuk masuk ke Instagram Explore adalah akun kita public bukan private. Ya, Instagram menampilkan postingan kita ke pengguna lain yang non follower dan yang akan like, follow, share, komen dan save postingan kita. Jadi nanti kalau misalkan postingan kita masuk ke Instagram Explore ya nanti otomatis ada pengguna lain yang memang belum memfollow kita itu bisa saja atau kemungkinan bisa like, follow, share, komen dan save. Tergantung dari konten yang kita berikan gitu. Apakah menarik atau bikin penasaran gitu ya. Nah, semakin banyak postingan kita masuk ke Instagram Explore, semakin mudah akun kita mendapatkan follower. Ini jelas ya. Jadi nanti akan saya
share juga bagaimana cara mengoptimasi postingan di Instagram gitu ya, ataupun akun di Instagram, gimana cara dapat followers yang organik tanpa ngiklan, sekali lagi sesuai dengan tema ini. Jadi nanti ada di slide berikutnya ya. Itu ya, jadi semakin banyak postingan kita masuk ke Instagram Explore, semakin mudah akun kita mendapatkan followers. Nah, yang pertama optimasi Instagram nih. Yang pertama adalah optimasi bio. Ya mungkin teman-teman ataupun Bapak Ibu semua mungkin masih masih istilahnya nggak memikirkan yang namanya bio. Bio ini adalah terdiri dari banyak poin ya. Yang pertama adalah username. Username ini kalau di Instagram itu maksimal 30 karakter. Ini boleh sebenarnya ditambahkan kata kunci. Misalkan Bapak Ibu ini ada yang jual mug ya, ataupun jual kaos, ataupun jual sepatu. Itu bisa ditaruh di situ di dalam username-nya gitu. Misalkan sepatu Purwokerto ya. Misalkan Instagram @sepatu_Purwokerto. Ataupun mug Purwokerto seperti itu. Jadi bisa ditambahkan di dalam username. Gitu ya. Lalu optimasi nama ya, nama ini kan sebenarnya nggak ada batasan karakternya sih. Ini juga bisa ditambahkan atau mengandung keyword atau nama asli ya, atau kalau misalkan teman-teman atau Bapak Ibu pengen verify account ya harus pakai nama asli, nggak bisa ditambahkan kata kunci yang lain gitu. Kalau misalkan mau verify account ya artinya Bapak Ibu harus memenuhi syarat ya, artinya followersnya juga harus sudah banyak ya, minimal 20.000 ya, ataupun 20K gitu ya, dan namanya juga nama asli gitu, bukan nama kayak misalkan kayak kayak mungkin kalau di Purwokerto kan ada Insta Purwokerto, Info Purwokerto, itu kan belum terverify karena ya itu namanya nggak nama asli orang gitu, alias nama ini sendiri kan, Insta Purwokerto, Info Purwokerto gitu. Kenapa Bupati Banyumas ya, Bupati Banyumas itu kan ada Pak Husen, itu sudah terverify ya karena pakai nama asli ya kan. Mungkin sambil dicek aja di Instagram deh gitu. Nah, sebenarnya nama ini bisa kita optimasi ya kalau misalkan kita tujuannya adalah jualan gitu, bukan personal branding. Tapi kalau misalkan personal branding ya kita pakai nama sendiri nggak apa-apa. Cuman nanti bisa ditambahkan. Misalkan nama saya Fandi, nanti bisa tambahkan sebelahnya atau pakai strip terus misalkan ya konten kreator ataupun tutorial ataupun tips bisnis misalkan seperti itu, ataupun tips digital marketing itu bisa sebenarnya. Kalau misalkan tujuan kita adalah jualan gitu ataupun personal branding. Itu ya, jadi di nama ataupun bagian nama itu bisa kita optimasi. Artinya bisa tambahkan kata kuncinya ya. Lalu deskripsi bio ini maksimal 150 karakter. Jadi kita manfaatkan nih. Ini kan maksimal 150 karakter, kita manfaatkan semuanya gitu. Bisa kita tambahkan mention ataupun hashtag gitu. Nanti akan saya tunjukkan beberapa yang sudah saya lakukan di beberapa akun Instagram yang saya kelola gitu ya. Lalu tekan ke Facebook fanspage ya, ataupun akun bisnis ya, atau FB gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah niat jualan nih lewat Instagram ya, atau promosinya mau fokus ke Instagram semua, harus sudah punya Facebook fanspage. Jadi bisa dikaitkan ya, atau ditautkan dari Instagramnya. Supaya apa? Supaya nanti akun kita tuh terpercaya gitu ya istilahnya, lebih trust gitu. Lalu bisa juga tambahkan link website ya. Link website ini bisa berupa link website pribadi ataupun link kayak menuju ke WA kan ada ya, short linknya gitu. Ataupun yang lainnya juga bisa. Lalu tambahkan ke tombol WhatsApp nih, karena di Instagram itu kan sudah ada tombol WhatsApp. Nanti saya tunjukkan juga ada tombol WhatsApp di Instagram, jadi bisa ditambahkan ataupun tambahkan Instagram shopping jualan. Kalau misalkan produknya adalah produk fisik ya. Nanti kan kalau misalkan produk fisik kan banyak. Kecuali kalau jasa itu biasanya nggak perlulah tambahkan Instagram shopping ya, karena jasa itu kan ya jasa bukan produk gitu. Ya. Itu untuk optimasi bio. Lalu optimasi caption nih. Caption di Instagram itu batasnya 2.200 karakter. Artinya kalau misalkan Bapak Ibu ataupun rekan-rekan semua benar-benar mau fokus ke promosi di lewat Instagram, ya dimaksimalkan ya untuk captionnya gitu. Dan tipsnya adalah manfaatkan 100 karakter pertama caption, atau ini istilahnya adalah judul ya, atau hook ya. Judul yang bikin kepo orang ataupun judul yang bikin penasaran. Jadi manfaatkan 100 karakter pertama caption. Dan akhiri dengan call to action atau CTA untuk jualan. Itu kayak ajakan lah. Ayo mumpung kuotanya misalkan promosi seminar ataupun yang lainnya kan kuota terbatas nih misalkan seperti itu. Ataupun
kalau ada diskon, mumpung lagi promo nih sampai 20 April kayak gitu. Jadi kayak kalimat ajakan gitu ya, ataupun call to action atau CTA. Lalu optimasi hashtag. Nah, ini yang penting karena banyak dari pengguna Instagram itu ya yang memang fokus jualan Instagram tuh nggak memperhatikan yang namanya hashtag. Padahal hashtag ini sangat berpengaruh ke dalam impresi atau jangkauan ya, atau reach ataupun impresinya ya di tiap postingan yang kita upload di Instagram. Jadi maksimal hashtag yang bisa kita tambahkan itu nyampe 30 hashtag ya. Nah, kalau misalkan mungkin ada teman-teman yang sudah bermain Twitter, itu kan ada hashtag juga ya atau tag ya. Itu sebenarnya hampir sama fungsinya yang ada di Instagram ini. Cuman kalau yang di Instagram ini kan lebih luas ya, ataupun lebih banyak ya. Kalau di Twitter kan cuma terbatas ya karakternya. Kalau di Instagram lebih banyak. Jadi maksimalnya itu 30 hashtag tiap post. Nah, gunakan hashtag sesuai dengan kontennya. Jadi isi kontennya ya menyesuaikan dengan hashtagnya menyesuaikan dengan isi kontennya. Jangan sampai di luar itu ya. Itu untuk optimasi hashtag. Nah, di sini ada hasil survei dari Simply Measure ya di tahun 2018. Ternyata dengan 0 hashtag itu dapat 18% interaksi ya. Ataupun satu hashtag dapat 29% interaksi. Nah, yang paling tinggi itu ternyata 11 hashtag. Jadi ya minimal Bapak Ibu ataupun rekan-rekan semua kalau misalkan pengen postingannya punya impresi ataupun jangkauan yang banyak ya, maka bisa gunakan hashtag sejumlah 11 ya. Ini berdasarkan survei 79,5% interaksinya ya. Jadi lebih besar ketimbang yang cuma 5 hashtag, 6 hashtag, 7 hashtag, ataupun 10 hashtag gitu. Jadi bisa dimaksimalkan. Lalu story ya, optimasi story ini. Jadi tiap hari bisa ya teman-teman ataupun Bapak Ibu semuanya itu add post to story. Jadi kalau misalkan sudah bikin postingan, itu kan bisa ditambahkan ke story ya. Ataupun mau pakai desain sendiri juga boleh sebenarnya. Desain story kan beda dengan desain post ya. Kalau post itu kan persegi 1 kali 1. Tapi kalau misalkan post story itu kurang kayak kalau nggak salah 9 kali 16 ya. Jadi kayak potret gitu, panjang. Tapi kalau yang saya lakukan ya berdasarkan pengalaman saya lebih senang ini, add post to story. Jadi postingan kita upload lagi ke story gitu. Lalu tambahkan stiker yang sedang viral. Contohnya kayak kemarin di bulan Ramadan, awal Ramadan itu ada stiker baru ya. Kalau nggak salah 3 stiker ya di Instagram itu bisa kalian manfaatkan ya, atau Bapak Ibu ataupun rekan-rekan semua bisa ditambahkan di situ. Karena stiker ini ternyata mempengaruhi jumlah impresi ataupun jangkauan ke pengguna lain gitu. Jadi kalau misalkan kita nanti akan saya tunjukkan ya, yang pakai stiker Ramadan sama yang tidak, itu impresinya jauh berbeda gitu. Lalu tambahkan hashtag juga di story. Di story kan ada hashtag ya, itu bisa tambahkan juga ya. Lalu tambahkan juga kalau misalkan akunnya sudah lebih dari 10.000 followers gitu. Jadi untuk fitur linknya sudah bisa dibuka gitu. Nah, ini yang akan saya share ke Bapak Ibu, optimasi pencarian. Ya, jadi gimana sih cara kita mendapatkan followers secara organik? Intinya adalah konsisten ya. Jadi jangan cuma baru 1 hari 2 hari udah udah menyerah gitu ya. Artinya kita harus selalu konsisten tiap hari optimasi ya, terutama ini optimasi pencarian di bagian top, account, tag sama places-nya. Ini akan saya praktekkan sekalian ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya akan share langsung untuk live dengan HP saya gitu ya. Sebentar, saya stop share dulu. Boleh sambil yang sudah punya usaha ataupun akun Instagram gitu ya, yang sudah punya usaha ataupun akun Instagram pribadi buat personal branding juga boleh sambil dibuka untuk HP-nya gitu. Nah, ini sudah terlihat Mbak Eka untuk live mobile-nya? Sudah Pak, sudah terlihat. Sudah ya? Ya, Pak. Ya, ini Bapak Ibu atau rekan-rekan semua, ini kan saya sebenarnya salah satu admin dari akun Universitas BSI Purwokerto. Nah, ini sambil saya tunjukkan aja ya. Jadi di Instagram itu ada yang namanya tadi
ada yang namanya bio. Bio itu tadi nama ya. Kalau username itu yang paling atas ya. Ya, yang upsi_Purwokerto, nama itu yang Upsi Kampus Purwokerto. Lalu bio, deskripsi bio itu yang dari ini, Fakultas Teknik dan Informatika, program diploma sarjana dan seterusnya sampai teknologi komputer. Lalu di bawahnya ada link di situ. Link ini adalah link mengarah ke aplikasi PMBU BSI. Nah, bagi rekan-rekan yang merupakan admin sosial media ya, baik di sekolahan ataupun di kampus, itu juga bisa memanfaatkan bio ini. Ya. Nah, di situ ada, kalau misalkan kita sudah masuk atau menjadi akun bisnis atau akun profesional, maka nanti ada fitur insight di situ. Nah, ada insight di sini. Saya buka. Nah, di sini adalah hasil atau analitik atau analisis dari performa akun Upsi Purwokerto ini. Sambil dilihat, saya memfilter 30 hari yang lalu. Di sini dilihat untuk apa namanya? Konten interaction ataupun interaksi antar kontennya, ataupun follower ya, total followersnya di situ ada sampai 5.131. Ini bisa kita tentukan ya. Jadi kalau misalkan yang pertama nih, kalau misalkan kita mau kapan sih waktu yang tepat buat posting? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang memang umum ya dilontarkan oleh pengguna Instagram yang mungkin masih baru gitu. Nah, sebenarnya waktu kapan yang tepat ya, yang tepat untuk kita posting adalah kita harus tahu terlebih dahulu audiens kita nih atau followers kita, aktivitasnya. Sebenarnya bisa kita lihat dari insight ini. Ya contohnya nih, contohnya di bawah ada konten you share, ada 35 post, ada 50 story. Saya sambil buka ya yang 35 post ini. Nah, di sini kita akan bisa menentukan nih ide konten yang tepat untuk followers kita tuh apa sih sebenarnya. Saya akan lihat berdasarkan, ini kan last year ya, jadi saya filter berdasarkan 30 hari yang lalu nih. Nah, ternyata nih, lihat, berdasarkan reach-nya ya, ataupun jangkauannya, ini yang paling banyak dilihat adalah postingan tentang kuis. Ya, kalau secara logika emang iya ya, karena kan kuis kan berhadiah, makanya banyak yang lihat atau yang banyak akun yang menjangkau postingan ini. Nah, ini pun bisa kita lihat di dalam fitur insight ini, bisa kita lihat di dalam postingannya. Ya, di situ ada view insight. Saya klik view insights. Nah, di sini ada total love-nya, terus komentar, lalu share dan juga save. Nah, di sini pun akan terlihat interaksinya jumlahnya berapa. Misalnya ada 15 profile visit ya. Jadi orang-orang yang lihat profil kita, lalu yang klik websitenya 1. Nah, di sini ada impresi sebesar 1.374, jangkauannya 1.254. Lalu yang melihat postingan ini dari home ya, dari home itu 1.240, artinya yang sudah memfollow kita atau memfollow BSI Purwokerto. Yang dari profile nih 50, yang dari explore nih. Ternyata postingan ini juga masuk ke explore nih, cuman baru 4 aja nih jangkauannya. Nah, untuk from other itu sebesar 80. Jadi untuk fitur insight ini di Instagram juga cukup bagus. Nah, kalau misalkan ide konten, ya ini dari sini. Dilihat 3 teratas deh. Ya, 3 teratas konten Bapak Ibu ataupun rekan-rekan semuanya. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu sudah menaikkan atau sudah beralih ke akun bisnis atau profesional, maka nanti akan muncul nih fitur insight seperti ini. Jadi bisa istilahnya kita mengaudit performa dari Instagram kita gitu. Jadi kita bisa melihat postingan mana sih yang paling banyak dilihat oleh orang gitu ya, ataupun yang paling banyak menarik orang tuh yang mana gitu ya. Ini ada 3 postingan, yang teratas adalah kuis, yang kedua adalah potongan pendaftaran Indonesia Baru ya, uang potongan gitu ya, uang kuliah dan uang gedung. Terus yang sebelahnya lagi adalah tentang webinar ini ya. Jadi lumayan banyak, 1000-an jangkauan, 1000 reach. Nah, itu ya, kalau misalkan kita mau mencari ide konten. Nah, waktu ataupun kapan waktu yang tepat, kita bisa lihat di dalam performa dari audiens kita nih. Ya, dilihat di bagian ini, your audience, kita klik see all ke bawah. Nah, kita sambil lihat nih, ternyata followers kita itu lebih banyak, atau followers UBSI Purwokerto itu banyakkan tinggal di Banyumas ya. Lalu usianya atau umurnya 18 sampai 24, sampai ada juga yang 25 sampai 34. Jadi rata-rata ya masih kaum milenial ya.
18, 24, 25, 34. Lalu gendernya nih. Ternyata audiens kita atau followers kita itu sebanyak 50% untuk laki-laki, lalu 49%-nya itu perempuan. Nah, di sini dilihat most active times, artinya orang-orang atau followers yang aktif itu di jam berapa aja sih? Bisa kita cek ya, ada hours, ada days. Nih, ini days, ini hours. Tapi kalau saya biasanya lihat di hours-nya atau jamnya. Jadi ternyata di jam 9 ya, 9 pagi sampai jam 6 sore itu pertumbuhan atau aktivitas followersnya itu banyak di situ. Maka ini adalah waktu yang tepat untuk posting. Jadi dimulai dari jam 9 pagi mau sampai jam 6 sore gitu ya. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk UBSI Purwokerto posting. Jadi seperti itu untuk menganalisa dari performa akun Instagram kita gitu ya. Nah itu sudah saya jelaskan juga. Lalu kita beralih ke tadi ya. Kita beralih ke akun saya selanjutnya. Di sini untuk Instagram itu kan bisa menambahkan beberapa akun ya, nggak cuma 1 ataupun 2, tapi bisa sampai 5 ya. Saya akan mencoba membuka akun Instagram saya yang satunya, yaitu Lowongan Kerja Purwokerto. Mungkin ada yang sudah pernah lihat ya, yang Bapak Ibu ataupun rekan-rekan semua yang mungkin tinggal di Purwokerto atau Banyumas mungkin sudah pernah melihat akun ini. Ya, ini kebetulan saya yang mengelola. Nah, gimana cara saya mendapatkan followers sampai 90K, dan ini organik tanpa ngiklan ya. Jadi saya nggak pakai iklan apapun, saya organik. Saya buat akun Instagram ini dari 2018, jadi udah sampai 3 tahunan ya. Jadi baru sampai segini. Yaitu kuncinya adalah konsisten sebenarnya. Kalau kita menyerah di awal ataupun di tengah-tengah ya udah, itu nggak bakal berkembang lagi followersnya. Yang saya lakukan adalah saya masuk ke pencarian ataupun Instagram Explore di sini ya. Nah, ini namanya Instagram Explore, lalu masuk ke search atau pencarian di sini. Ya. Sambil saya clear dulu. Nah, di sini ada 4 poin, ada top, context, sama places. Yang saya lakukan adalah, ini mungkin bisa dipraktekkan juga untuk teman-teman ataupun Bapak Ibu yang punya akun Instagram gitu ya. Terutama targetnya yang butuh target Purwokerto ataupun Banyumas. Ya, ini saya contohkan aja ya. Karena saya pakai akun Instagram Lowongan Kerja Purwokerto, maka targetnya adalah orang-orang Purwokerto, orang-orang Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap gitu ya. Pokoknya yang dekat-dekat dengan kita gitu. Nah, yang pertama, untuk top kita skip ya. Untuk top kita skip, kita masuk ke akun. Nah, yang saya targetkan, yang saya incar adalah akun dari Bapak Bupati, yaitu Bapak Husen nih misalkan. Nah, saya buka. Nah, followers dari Bapak Husen ini yang kita incar. Ya, gimana caranya? Akan Bapak Ibu ataupun rekan-rekan sambil buka aja postingan terbaru yang ini ya, pengumuman pemenang foto unik dan lucu nih. Kan banyak tuh di situ. Ada beberapa komen ya. Buka kolom komentarnya. Ada sekitar 31 komentar. Nah, caranya tinggal Bapak Ibu ataupun rekan-rekan love aja tuh komentarnya. Contohnya ini. Untuk yang awal ya, Hil Mumtazah, saya love nih. Nah, terus apa yang terjadi di akunnya Hil Mumtazah? Maka nanti ada notifikasi. Lowongan Kerja Purwokerto menyukai komentar Anda, ya gitu ya. Jadi istilahnya seperti itu. Misalkan saya lagi nih, saya kasih love lagi ke GHN RHMAA nih, love. Maka nanti di akun dia akan muncul notifikasi Lowongan Kerja Purwokerto menyukai komentar Anda. Gitu ya. Jadi itu salah satu optimasi supaya orang-orang tuh menjangkau profil kita. Walaupun sebenarnya kemungkinan nge-follow ya nggak banyak ya, artinya 50-50 lah gitu. Tapi ini adalah usaha kita untuk mengoptimasi. Dan ini yang saya lakukan. Dari 0 followers sampai 89.000 ya followers. Jadi saya target ke orang-orang populer di Purwokerto. Contohnya tadi Pak Husen. Jadi kayak gini ya. Atau kalau misalkan love ataupun love komentar gitu ya, boleh seperti ini, tapi ingat tidak boleh istilahnya lebay. Artinya tiap hari itu cukup, kalau saya cukup 10 love aja. 10 love komentar, misalnya gini. Nah, kayak gini ya. Karena kan ini banyak sampai 30 komentar tadi ya. Saya akan love beberapa komentarnya. Cuman nggak terlalu over ya. Cukup kalau saya 20 love aja gitu ya.
per harinya, ataupun 30 love juga masih sanggup sebenarnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita bikin notifikasi ke akun mereka gitu, atau ke akun target kita, ya. Atau cara gampangnya lagi, kita bisa buka nih profilnya, ya. Kenapa kita pilih akun postingan yang terbaru? Karena itu berarti orang-orang yang komentar ke akun Instagramnya Pak Husen ini berarti adalah orang-orang yang baru saja aktif, ya nggak? Nggak mungkin kita pilih postingan yang lama. Belum tentu orangnya berarti aktif atau akunnya itu aktif. Maka kita cari 3 terbaru ya, 3 postingan terbaru. Bisa menggunakan love tadi komentar, ataupun kita kunjungi nih. Ya, kita kunjungi akunnya langsung. Misalkan kita kunjungi Hilm Mumtazah nih. Ya, kita lihat. Kita buka fotonya aja. Ini mohon maaf yang punya akunnya Hilm Mumtazah barangkali ada di sini gitu ya. Saya love akunnya, nah seperti ini. Sorry, postingannya. Saya juga love postingannya yang 3 terbaru untuk yang Hilm Mumtazah. Jadi nanti di akunnya Hilm Mumtazah ini akan muncul notifikasi 3 ya atau 4 ya, atau 4 ya, 4 notifikasi dari lowongan kerja Purwokerto. Nah otomatis dari Hilm Mumtazah kan secara logika, loh ini kan ada lowongan kerja Purwokerto, like postingan saya, otomatis kan penasaran nih. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu punya akun yang memang akun produk, karena mungkin produknya wanita, mungkin kan Hilm Mumtazah bisa jadi penasaran ya dengan akun Bapak Ibu ataupun rekan-rekan semuanya. Maka dia akan mengunjungi profil Ibu, kalau tertarik maka dia akan follow. Itu ya intinya. Jadi kita memanfaatkan postingan ataupun akun Instagram yang populer di target kita, di wilayah target kita. Contohnya di Purwokerto. Berarti saya menargetkan ke orang-orang yang populer di Purwokerto. Enggak cuma Pak Husen, saya juga menargetkan akun populer lainnya, contohnya Insta Purwokerto. Ya, kita cek 3 postingan terbarunya gitu. Ya, kita cek postingan 3 terbarunya, itu kan dilihat ya. Kalau misalkan komentarnya baru 1, kita skip, kita cari postingan yang lain. Nah ini postingan kedua, 13 komentar, artinya orang-orang yang komentar di sini otomatis 1 hari yang lalu dia aktif. Artinya dia adalah pengguna yang aktif di situ. Jadi bukan pengguna yang tidak aktif lagi. Kita bisa kasih love lagi sama kayak gitu ya. Dan seterusnya. Itu ya. Jadi untuk akun Instagram yang populer di wilayah target kita gitu. Bisa memanfaatkan yang tadi itu Pak Husen atau Insta Purwokerto ataupun di daerah lain juga bisa ya, silakan. Kalau di daerah Semarang bisa akunnya Pak Ganjar, itu kan banyak komentar otomatis ya. Nah itu kan yang komentar ya pasti orang Semarang kan. Sama kayak Pak Husen tadi, yang komentar pasti orang-orang Banyumas. Itu adalah target ataupun calon followers kita gitu. Nah selanjutnya bagian teks. Teks pun sama ya. Teks itu kalau saya biasanya adalah cari teks yang Purwokerto. Nah, lihat ada sebesar 3 juta postingan ya yang menambahkan tag Purwokerto. Kita sambil buka ya nih. Hashtag Purwokerto kita buka. Nah, kita bukan cari yang top ya, tapi yang recent atau yang terbaru. Nah, ini sambil kita lihat. Sebentar. Sinyalnya agak kurang ya. Nah, seperti ini ya. Jadi akan muncul nih postingan yang menggunakan hashtag Purwokerto yang terbaru. Kita lihat, kita harus filter nih kalau yang kayak gini. Kalau yang berupa produk kayak gini kita skip aja. Kita cari yang benar-benar orang. Kita cari yang benar-benar orangnya. Ini kebanyakan masih promo juga. Nah ini Okay Mens, ini kan termasuk orang. Kita boleh nih love untuk postingannya ataupun yang lainnya nih kita cari lagi ya. Kita cari lagi. Ini masih semua biar online shop gitu ya. Kita cari lagi ya. Waktu yang tepat kalau misalkan mau optimasi seperti ini adalah waktu pagi ataupun sore ya. Kalau misalkan di puasa ya berarti sebelum sahur sama mau buka ya. Ini yang lebih banyak biasanya orang-orang cari ataupun optimasi itu di waktu-waktu tersebut. Ini saya rasa ini untuk Purwokerto sudah banyak yang pakai ya. Nah ini bisa nih
Ibnu Tata Sanjaya ini kan orang. Kita love aja gitu. Kenapa kita pakai yang recent terbaru? Karena ya kita mencari penggunanya aktif ya dengan menggunakan hashtag Purwokerto. Gitu ya. Ataupun hashtag baju mas boleh, hashtag yang lainnya yang lagi populer juga bisa ya. Itu untuk konteks sama terakhir ya, places nih. Places ini bisa kita gunakan juga. Contoh kita menggunakan places yang Purwokerto ataupun kita ini kalau saya biasanya kalau hari Minggu, hari Sabtu, saya biasanya carinya adalah Gor Satria. Saya cari biasanya di apa namanya di Gor Satria untuk yang pagi ya. Untuk Sabtu pagi maupun Minggu pagi. Biasanya kan orang-orang banyak yang berkunjung ke Gor, lalu mereka kan otomatis ya karena ya mungkin konten ya. Jadi mereka upload nih ke Instagram lalu kasih place-nya di Gor Satria. Ini juga bisa jadi target kita ya menggunakan places atau tempat. Kita cari yang sama ya, recent nih. Jadi yang terbaru yang menggunakan places tempat Gor Satria ini siapa nih? Baru 25 menit yang lalu. Firza Maren ataupun yang bawahnya ya, karena ini kan mungkin kayak rental komputer apa ya kalau nggak salah. Nah ini Sri Nugroho Pir, dilihat baru 2 jam yang lalu, artinya akun Sri Nugroho ini baru aktif 2 jam yang lalu, artinya ini adalah pengguna yang aktif. Ini cocok untuk target kita nih. Kita lagi sama nih love. Ataupun nih Ahmad 532 nih, ternyata di Gor nih ada CV Firzama Teknologi. Ada kegiatan ya di Gor ya, kali ini di Gor Satria. Ini juga bisa di love gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bermain place di sini, kita sambil lihat momentum juga ya. Kalau misalkan di alun-alun ada acara apa ya kita misalkan di alun Purwokerto ya. Ya kita arahkan ke alun Purwokerto misalkan ataupun kalau Sabtu Minggu biasanya ramai itu di Rita Supermall ya. Kalau di Banyumas di Purwokerto ada Rita Supermall Purwokerto nih. Jadi kita cari di Sabtu atau malam Minggu. Kita mulai optimasi di malam Minggu. Nah, ini recent. Kita lihat yang terbaru deh nih. Baru 32 menit yang lalu nih, ada yang namanya Joselina Vivi. Ada yang baru ke Rita Supermall nih, 32 menit yang lalu. Nah, ini adalah target kita. Tinggal kita love lagi sama ya. Apakah hanya love saja? Enggak. Tapi kalau misalkan teman-teman atau Bapak Ibu mau kasih komentar juga bisa. Itu malah lebih menambah interaksi di situ. Kalau misalnya kita pakai komentar. Gitu. Komentarnya ya harus sesuai dengan ini. Ya. Misalkan kita kasih komentar ibaratnya gasik banget sih, misalkan gitu ya. Kalau misalkan kayak bahasa Jawa ya. Gasik banget sih Mbak, udah ke Rita jam segini, misalkan kayak gitu. Boleh ditambahkan komentar. Kan nggak salah. Kan gunanya kolom komentar ya buat komentar kan untuk akun-akun di Instagram gitu. Jadi lebih banyak interaksi kalau misalkan kalian atau Bapak Ibu mau pakai yang komentar. Atau cukup love juga boleh ya. Karena kita cukup membuat notifikasi ke akun yang kita targetkan. Jadi seperti itu. Ya ini pun sama tuh. Dan seterusnya ya. Ya itu sedikit ya optimasi untuk akun Instagram supaya banyak followersnya gitu. Dan pastikan dulu ketika mau optimasi ini akun Instagram Bapak Ibu ataupun rekan-rekan semuanya sudah siap ya, baik dari nama, terus bio-nya, terus link-nya. Di sini ada tombol WhatsApp ya, tuh ada tombol WhatsApp. Lalu postingan itu paling tidak sudah ada minimal 10 postingan. Ya ataupun 9 lah. Jadi ketika kita buka Instagram ini kan orang akan nge-scroll nih. Apakah ini benar akun asli atau bukan. Jadi kita harus sudah ada dulu postingannya. Ya paling tidak 10 postingan ataupun 20 postingan ataupun 30 postingan. Gitu ya. Jadi baru kita laksanakan yang namanya optimasi gitu. Itu ya. Jadi ini juga sekedar sharing saja pada Bapak Ibu atau berdasarkan pengalaman saya ya mengoptimasi akun ini lowongan kerja Purwokerto. Dan bagi Bapak Ibu yang dari sekolah itu ya ataupun SMA SMK gitu ya ataupun SMA SMK ataupun MAN yang mungkin butuh promosi bisa sambil kita promosikan dari BSI itu sudah kerjasama dengan lowongan kerja Purwokerto. Nanti kita share di story ya, di story-nya ini misalkan nih kalau Bapak Ibu di sekolahan punya flyer PPDB ataupun kegiatan yang lain yang mau di-share silakan bisa. Nanti tinggal hubungi Mbak Eka ya di di grup WhatsApp. Nanti bisa
tanya aja gimana caranya supaya promosi masuk ke lowongan kerja Purwokerto gitu. Karena kita sudah kerjasama dengan BSI untuk yang lowongan kerja Purwokertonya. Jadi nanti untuk dan itu gratis ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau kerjasama dengan BSI, nanti untuk promo PPDB, istilahnya tuh kita kayak cross posting ya. Artinya postingan di UBSI Purwokerto nanti dipost juga di akun Instagram sekolah. Nanti yang postingan sekolah juga bisa kita share di akun UBSI Purwokerto ataupun akun lowongan kerja Purwokerto ini. Dan itu lumayan benefitnya kalau kita lihat ya nih. Kalau di di akun saya lowongan kerja Purwokerto ini, kalau di story saja kurang lebih 13 ribuan orang ya, terutama orang-orang Purwokerto Banyumas itu melihat story akun lowongan kerja Purwokerto. Jadi ini keuntungan yang sangat baik kalau misalkan Bapak Ibu yang punya flyer untuk sekolah PPDB ya, khususnya SMA, SMK ataupun MAN yang punya flyer PPDB ataupun event lainnya gitu, bisa kita share di story ini dan itu gratis. Jadi tinggal hubungi aja Mbak Eka ya, di grup WhatsApp sudah ada nomornya gitu, nanti tinggal kita saling cross posting lah, dari misalkan nih dari SMK Bina Teknologi ataupun Bintek mau ikutan cross posting seperti ini bisa. Jadi nanti dari Instagramnya SMK Bintek bisa mempromosikan PMB-nya BSI, lalu dari Instagramnya BSI bisa mempromosikan PPB-nya SMK Bintek ya. Nanti tinggal di up di lowongan kerja Purwokerto. Jadi lumayan. Jadi kita saling cross posting antara UBSI, sekolah dan lowongan kerja Purwokerto. Jadi saling terkait gitu. Itu saja mungkin dari saya, Mbak Eka. Terima kasih. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi atas materinya. Sangat menarik sekali ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi untuk yang saat ini IG-nya mungkin kurang up ya, bisa di-up lagi dengan cara ini ya, nambah follower organik gitu ya. Ternyata bisa juga, jadi nggak selalu kita itu harus berbayar untuk menambah follower. Tentunya dengan konten-konten yang bermanfaat ya. Biasanya kan kalau di Instagram itu banyaknya curhat-curhat gitu ya. Nah, sekarang Instagramnya bisa dimanfaatkan untuk marketing juga. Nah, selanjutnya untuk rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, silahkan. Ini di fitur chat belum ada nih yang ingin bertanya, atau bisa juga langsung raise hand saja untuk disampaikan pertanyaannya ke Pak Fandi. Silahkan. Belum ada sepertinya Pak. Oh ya, seperti yang tadi Pak Fandi sampaikan, Bapak Ibu, apabila ingin bekerja sama dengan untuk akun di Loker Purwokerto ya Pak Fandi ya, nanti bisa menghubungi saya, bisa di chat atau bisa di grup, boleh di Japri juga boleh, silahkan Bapak Ibu. Dan ini free, tidak berbayar. Sepertinya belum ada penanya nih Pak Fandi. Udah jelas nih. Jelas ya Pak. Pak, sambil kita sharing nih Pak, kalau misalkan tadi kan dengan cara organik itu ya Pak, biasanya untuk kelihatan progresnya atau misalkan berapa lama sih kita harus konsisten seperti itu sampai benar-benar followernya naik, apa itu harus selamanya dilakukan Pak? Biasanya kan kalau udah beberapa hari udah bosen gitu Pak, biasanya itu kelihatannya berapa lama Pak? Ya itu kalau berdasarkan pengalaman saya sih, kalau untuk membangun akun Instagram yang pengen punya banyak followers ya memang kita harus bekerja keras dulu di awal gitu ya. Jadi kalau saya sih kalau dulu ya itu butuh waktu sekitar 3 bulan baru mulai ada followers masuk gitu, karena konten kan loker dan mungkin loker itu kan tiap hari pasti ada gitu ya. Bahkan dulu saya sampai ke kantor pos ya. Saya ke kantor pos terus saya foto tuh loker-loker yang ada di sana, lalu saya posting ke Instagram.
Jadi modelnya sih ya kita harus kerja keras dulu, ya minimal lah kita tunggu 3 bulan dulu deh. 3 bulan tuh udah nyampe ibaratnya ada ratusan followers tuh udah lumayan. Nanti kita tinggal up lagi sampai mungkin sampai 10.000 followers, yang artinya kolom ataupun fitur link di story udah kebuka. Itu bisa kita tambahkan lagi ya, atau kita optimasi lagi gitu. Intinya adalah rajin posting ya. Rajin posting itu bukan berarti tiap jam harus posting ya. Karena kalau Instagram itu kan algoritmanya kayak tadi ya. Kalau misalkan gini deh. Kalau misalkan saya posting di jam 9 ini ya, di jam 11 saya posting, lalu di jam 12 saya posting, otomatis yang postingan di jam 11 itu akan tertimpa oleh yang postingan terbarunya. Jadi paling tidak harus ada jarak ya. Misalkan ya kayak ini ya, kayak pandemi ya, harus berjarak gitu ya untuk postingannya, nggak harus per jam, tapi misalkan jam 10 nih jam 11 nanti bisa kita posting lagi di jam 15 misalkan, ataupun jam 16 jaraknya itu. Jadi jangan baru sejam langsung kita posting lagi. Dan kita juga lihat tadi dengan cara audit performa Instagram, otomatis kita lihat nih mana jam-jam yang emang di situ aktivitas followers kita paling banyak dilakukan gitu, ataupun paling banyak interaksinya. Oke, baik Pak. Berarti itu untuk 10.000 follower itu bisa dikatakan udah aman atau gimana Pak? Masih nanti tetap harus? Ya, kalau misalkan 10.000 follower itu udah ibaratnya udah jadi akun publik lah istilahnya gitu ya. Udah jadi akun publik, jadi udah bisa udah banyak followersnya gitu. Jadi ya paling targetnya, kalau dulu saya memang seperti itu ya. Jadi targetnya itu ya 10.000 followers di tahun pertama itu, di tahun pertama saya. Berarti tahun 2019 itu udah nyampe 10.000 followers. Lalu tahun berikutnya naik lagi sampai sekarang 89.000 followers gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih sharingnya. Ini kita sudah mulai ada yang bertanya Pak di fitur chat dari Ibu Sri Gerina. Ingin bertanya, akun IG dikunci, tapi di profil kita tampilkan rincian apa yang dipromosikan. Apakah tetap bisa menambah follower? Silahkan Pak Fandi bisa langsung dijawab. Ya, kalau bisa sih ya, itu sih sebenarnya bisa. Cuman kan jadi ibaratnya kalau misalkan akun kita di private ya, kita misalnya ada orang yang follow, pasti ada notifikasi ya, mau di-accept atau tidak gitu. Nah itu yang bikin waktu kita terbuang. Jadi kalau bisa sih kita bikin public aja. Ya jadi nggak di private gitu. Artinya biar kita bisa masuk ke Instagram Explorer. Tadi kan salah satu syarat masuk ke Instagram Explorer itu kan kita akunnya harus public. Kalau akun kita private itu otomatis nggak akan masuk ke Explore gitu, atau nggak bisa postingan kita nggak bisa dicari sama orang, hanya akunnya saja yang terlihat gitu. Itu baik Kak. Baik Pak Fandi, terima kasih. Semoga menjawab. Disarankan publik gitu. Jadi disarankan pakai publik ya Pak ya? Baik. Ya disarankan pakai publik supaya lebih cepat untuk pertumbuhan followersnya gitu. Oke, baik Pak. Selanjutnya dia ada pertanyaan dari Bagas Niko Pradana dari UBSI Kaliabang. Apakah ads di selebgram bisa menambah statistik penjualan? Silahkan Pak. Ini maksudnya lebih ke ini ya, bukan ads ya, endorse gitu ya maksudnya. Ya, ini lebih ya. Endorse selebgram gitu ya. Apakah bisa menambah statistik penjualan kita? Ya kalau misalkan selebgram yang kita pilih sesuai dengan produk kita, nice produk kita, ya otomatis akan menambah penjualan juga ya. Kalau misalkan endorse-nya di selebgram memang punya followers banyak gitu ya, ataupun kayak contohnya tergantung dari produknya sebenarnya. Kalau misalnya produk wanita ya kita cari selebgram yang emang rata-rata audiensnya tuh cewek-cewek atau perempuan gitu. Kayak misalkan Zaskia Adia Meka ataupun yang lainnya. Itu kan tergantung dari produk kita nih. Kalau misalkan produk kita tentang tergantung nih. Saya juga bingung sih. Tergantung dari Mas tadi siapa? Bagas ya? Iya betul Mas Bagas. Ya Mas Bagas mungkin produknya apa, nanti tinggal pilih selebgram yang memang sesuai dengan produknya gitu. Dan apakah bisa menambah statistik penjualan kita? Otomatis kalau misalkan kita memilih selebgram yang tepat, ya otomatis menambah statistik penjualan kita gitu.
Baik, terima kasih Pak Fandi. Itu jawabannya, Mas Ya. Bagas ya. Nah, selanjutnya nih ada yang ingin bertanya secara langsung ke Pak Fandi. Ada Pak Widoyo dari SMK Sri Mukti Cilacap. Pak Widoyo, Boleh. apakah dapat diaktifkan kameranya? Ya Bu. Ya, Nah, gimana silahkan Pak Widoyo? Ya. Saya kan orang tua ya, di sambat teman-teman itu rata-rata kalau yang kelas orang tua pada belum punya Instagram gitu. Nah, makan kuota tinggi ya. HP-nya RAM-nya berapa gitu. Kemudian kalau mau masuk ke katakanlah di penyimpanan yang ada di Google itu bagaimana caranya? Ya gitu. Nyimpan yang istilahnya Google Drive apa ya? Gitu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Eka pertanyaannya? Jadi mungkin untuk lebih ke spesifikasi ponselnya ya Pak Widoyo ya yang bisa digunakan untuk Instagram gitu Pak. Karena memang kalau misalkan biasanya kan Instagram familiar dengan anak-anak muda ya Pak Fandi ya. Nah mungkin Pak Widoyo sendiri ingin jelaskan untuk spesifikasinya kemudian di Google Drive Pak. Ini mungkin udah beda ini ya Pak Widoyo ya. Jadi kalau Instagram dan Google Drive adalah dua aplikasi yang berbeda ya Pak Fandi ya. Iya betul. Nggak apa-apa sih mereka, nggak apa-apa. Ya jadi mungkin itu sih Pak spesifikasi minimnya aja untuk penggunaan Instagram sendiri. Ya kalau untuk kegiatan sehari-hari gitu ya, atau mau upload postingan terus upload story gitu, sebenarnya spek minimumnya ya RAM 2 GB aja udah cukup sih, bisa gitu, ataupun RAM 3 ataupun 4, atau yang paling minimal standarnya tuh 4 meg, RAM-nya 4 ya, 4 mega itu udah bagus buat scrolling Instagram, upload postingan, upload story juga gitu. Nah, untuk media penyimpanan Google Drive itu dalam kaitannya untuk backup ataupun yang lainnya itu Pak Widoyo, saya kurang begitu tahu apakah untuk backupan data ataupun yang lainnya gitu Pak Widoyo, ataupun seperti apa Pak? Ya, tadi yang pertanyaan yang kuotanya itu makan tempat berapa begitu? Ya, kan kadang saya memakai unlimited ya, itu berapa mega yang harus dibutuhkan untuk kuotanya, ya gitu. Nggak lelet gitu loh. Kemudian, jadi kalau misalkan lelet enggaknya sih tergantung dari sinyalnya sebenarnya Pak Widoyo. Dan kuota sebenarnya kalau Instagram itu termasuk yang ibaratnya enteng ya. Baik dari bukan enteng ya. Yang lebih berat itu kalau di Instagram itu membuka video. Sama kayak halnya WhatsApp. WhatsApp kan kalau misalnya kita buka story orang ya, atau status orang untuk gambar ataupun video kan agak lama, itu tergantung dari sinyalnya sebenarnya Pak Widoyo. Jadi berapa MB itu kalau buka video itu dan sebagainya? Iya Pak, jadi kalau untuk kuota itu tergantung dari provider masing-masing Pak, untuk berapa habisnya atau minimumnya, itu tergantung ke sinyalnya tadi Pak. Kemudian kalau mengirim video itu maksimal berapa MB? Kalau di Telegram kan maksimal 20 MB apa ya? Gitu. Kalau di Instagram itu berapa MB itu maksimal? Oh, kalau di Instagram itu, kalau saya sih kurang tahu untuk yang berapa besar maksimalnya, tapi kalau durasi ya Pak, biasanya durasi itu. Kalau di Instagram, kalau durasi itu paling 1 menit, tapi kalau misalkan lebih dari 1 menit bisa masuk ke IGTV. Itu pun ada batasannya lagi, kayak 15 menitan gitu ya, masalah untuk yang IGTV. Jadi bukan berapa besarnya, tapi berapa durasinya. Jadi gitu. 20 MB ya? Iya Pak.
Jadi kalau Berarti Instagram kurang kan lebih 20 platform yang MB berbeda ya? dengan Telegram. Kalau Telegram itu bisa kalau Telegram kita bisa bandingkan dengan WhatsApp gitu, Pak. Tapi kalau Instagram itu beda platform lagi, gitu. Ya, terima kasih Pak. Iya, Pak Widoyo, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Widoyo pertanyaannya. Semoga terjawab ya Pak Widoyo ya. Nah, selanjutnya kita masih ada waktu nih Pak Pandi. Kita juga udah Boleh. yang bertanya di fitur chat. Saya sampaikan ya Pak, nggak apa ya. Boleh. Ini ada dari Ukti, dari UNM. Mohon izin bertanya, bagaimana tips menjadikan akun online shop agar dapat mengedukasi bagi pengguna lain? Kemudian lebih baik mana membuat konten edukasi mengenai produk yang dijual atau konten berupa edukasi kegiatan sehari-hari? Ya, ini dari Mbak Uhti ya, menanyakan tentang gimana cara optimasi akun online shop ya supaya bisa mengedukasi konten-kontennya. Ya, sekali lagi kita lihat dulu produknya apa. Ya, contohnya nih kita kasih contoh, misalkan produknya tuh sepatu. Maka orang-orang yang mau beli sepatu ini kan kita harus targetkan dulu nih, apakah dia seorang mahasiswa ataupun seorang siswa ya. Jadi kita bisa targetkan terlebih dahulu untuk audiensnya atau calon buyer kita atau calon pembeli kita gitu. Nah, kalau misalkan sepatu, kita juga bisa mengedukasi tentang yang namanya contohnya adalah misalkan seputar tips kuliah gitu ya, atau tentang humor lucu juga bisa sebenarnya ya. Jadi nggak hanya edukasi saja tapi bisa berupa hiburan ya, Mbak Ukti. Jadi kita harus kaitkan juga kalau misalkan tadi ya karena produknya sepatu ya kita targetkan ke misalkan audiensnya itu mahasiswa lah ataupun dari siswa-siswi SMA SMK gitu kan. Rata-rata kan seperti itu. Jadi tinggal kita kaitkan nih kontennya misalkan seputar tips kuliah ataupun tips belajar saat pandemi ataupun yang lainnya. Jadi lebih ke yang namanya soft sell ya, soft selling gitu. Nah, kemudian lebih baik mana membuat konten edukasi mengenai produk yang dijual atau konten berupa edukasi berupa kegiatan sehari-hari. Kalau menurut saya untuk penjual untuk untuk online shop, kalau misalkan di Instagram ya kita bikin konten edukasi yang secara umum atau yang lagi viral juga bisa. Kayak misalkan kemarin ada yang viral kan kayak misalkan panik nggak, panik dong misalkan ya. Itu bisa juga ditambahkan ke dalam konten online shopnya gitu. Jadi nanti bisa sembari untuk membuat tadi ya konten carousel, nanti di slide terakhir bisa tambahkan tuh call to action-nya atau CTA-nya, ajakan. Misalkan kita lagi promo nih produk ini, tapi di akhir slide ya. Walaupun di awal slide itu kita mengedukasi, nanti terakhirnya kita kasih CTA-nya atau call to action-nya gitu. Lebih baik edukasi yang secara umum ya atau viral, bukan edukasi secara produknya sih. Kalau edukasi secara produk itu bisa dilakukan di awal-awal ya, di postingan-postingan awal. Tapi setelah postingan-postingan udah masuk ke pertengahan, itu udah kita masuk ke edukasi-edukasi aja gitu. Untuk konten edukasi produknya langsung boleh, sesekali juga boleh gitu ya. Tapi nggak harus over ya. Kita lebih mengedepankan ke edukasi yang secara viral ataupun secara umum aja. Itu, baik Kak. Baik, Fandi, terima kasih atas jawabannya. Semua bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Ukti ya. Nah, selanjutnya nih masih ada pertanyaan Pak, malah semakin ramai nih Pak kayaknya. Iya. Dari Kak Ayu Tri. Mohon izin bertanya kalau IG bisnisnya belum terhubung dengan Facebook karena belum memiliki akun Facebook. Untuk bisnisnya bagaimana ya Pak? Apa mungkin maksudnya? Ya harus syaratnya. Ya, jadi syaratnya itu memang harus punya akun Facebook terlebih dahulu. Ya, jadi kalau misalnya kita udah punya akun Facebook, tinggal kita bikin yang namanya kita bikin fanspage Facebook ya. Jadi emang syaratnya harus punya akun FB dulu, gitu. Kalau nggak ada ya berarti nggak bisa dikaitkan gitu. Baik, siap. Berarti harus punya dulu ya Pak ya? Harus ada dulu. Betul. Nah, ini selanjutnya dari Kak Toib UGSI Purwokerto. Ada nggak ya tips untuk posting video story di Instagram agar tidak buram? Supaya follower betah melihat produk terbaru kita di Instastory dan nggak di-skip. Waduh, kalau untuk desain ataupun video gitu ya, editing video, kalau ini kan memang sebenarnya ada ukuran-ukuran tertentu dan juga ukuran dari video di Instagram Story ya, termasuk dari sisi bitrate-nya ataupun dari frame-nya, ukurannya. Itu pun ada sebenarnya aturannya sendiri. Cuman kalau untuk video story, ya kalau bisa sih
dibikin kalau ukuran itu saya kurang begitu untuk ukuran yang tidak blur ya. Karena kalau berdasarkan pengalaman saya sih untuk story maksudnya masih jelas ya untuk video yang pernah saya tambahkan di story gitu. Tapi memang ada beberapa yang video yang memang jadi blur ya karena terlalu besar nih. Misalkan dari bitrate-nya ataupun dari pixelnya terlalu besar. Nah, untuk cara lebih biar nggak buram itu ya mungkin karena saya juga masih kurang informasi tentang bagaimana ukuran-ukuran dari video story-nya ya mungkin nanti akan coba saya carikan ya Mas Toib untuk ukurannya nanti akan saya lihat di situsnya Instagram langsung ya karena saya juga belum tahu nih info supaya tidak buram. Dan biasanya sinyal pun berpengaruh ya Mas Toib. Kalau misalkan kita buka nih dengan sinyal yang memang nggak terlalu kuat, maka nanti videonya pun akan jadi buram gitu. Artinya kayak ini deh, kayak misalkan buka video YouTube ya. Kalau misalkan kita buka video YouTube pakai sinyal yang mungkin kurang kuat gitu ya, maka otomatis YouTube kan otomatis resolusinya mengotomatiskan ya. Jadi yang paling rendah gitu. Tapi kalau misalkan kita punya sinyal yang kuat, terus kita ubah resolusi yang ada di YouTube jadi yang lebih nanti akan jelas gitu. Gitu ya Mbak Eka untuk yang video story karena saya memang belum jarang sih kalau kayak upload video jadi buram gitu ya. Tapi mungkin karena faktor itu juga ya, faktor dari ukurannya. Ya, pixelnya ataupun bitrate-nya ataupun dari sinyal gitu. Baik, Pak Fandi, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya nih ada Fastiar Alfando dari Jakarta. Ini mungkin tadi sudah dibahas juga ya sama Pak Fandi. Ini kan kayaknya mau membuat akun all shop nih di IG. Jadi pas awal membuat akun all shop itu harus dirubah personal atau bisnis aja, minta masukannya untuk menambah follower lebih cepat gitu. Biasanya akunnya yang apa, Pak? Jadi kalau misalkan kita tujuannya atau goals-nya itu bikin online shop ya otomatis dirubah langsung aja ke bisnis gitu. Jadi biar lebih gampang. Ya biar lebih orang tuh lebih mudah percaya gitu loh, percaya ke akun kita gitu. Kalau tadi masukannya follower cepat nambah ya tadi optimasi kayak tadi ya. Yang 3 tadi itu ya, yang mengenai akun atau istilahnya kompetitor kita ataupun akun yang populer bisa ataupun tadi text dan juga places. Itu rajin-rajin aja tiap hari kayak gitu optimasi, nggak masalah. Kita kerja keras di awal gitu ya nanti insya Allah sih hasilnya manis gitu. Pahit di awal hasilnya itu insya Allah manis. Baik, Pak Fandi, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaannya ya dari Mas Tiar Alfando tadi. Kita mungkin masih ada waktu untuk satu penanya lagi ya Pak Fandi. Boleh. Mendekati pukul 11. Ini ada pertanyaan dari Kak Taufik Ades. Misalnya kita menggunakan follower berbayar, apakah akan tetap meningkatkan usaha atau promosi? Karena mungkin dengan follower organik membutuhkan waktu yang lama. Terkadang para followers juga unfollow akun bisnis kita, Pak. Gimana, Pak? Jadi kayak memanipulasi followers gitu ya pakai bot gitu ya. Saya juga dulu tuh sempat ya penasaran dengan hal-hal seperti itu. Tapi kalau saran saya nggak usah pakai followers berbayar gitu ya. Takutnya gini, itu kan bukan followers yang kita targetkan gitu. Bukan secara organik kita dapatkan. Artinya mungkin dari teman-teman ataupun Bapak Ibu semua di sini mungkin pernah melihat akun Instagram orang lain tuh ya, yang mungkin followersnya sampai 80.000, 100.000, tapi ketika satu postingan aja yang like cuma 2, 3, 4. Nah itu adalah ciri-ciri akun all shop yang pakai manipulasi followers ya. Artinya yang beli followers berbayar. Kalau bisa jangan deh, kalau saran saya jangan pakai followers seperti itu. Artinya kita dapetin secara secara organik, secara tertarget artinya. Kalau yang followers berbayar ya itu nggak tertarget. Ya, jadi bukan followers kita itu sebenarnya. Hanya sekedar tampilan 100.000 followers misalkan seperti itu. Tapi ketika posting ya nggak ada yang like ataupun nggak ada yang komen, ya itu kan sama aja bohong. Baik, terima kasih Pak Fandi. Jadi memang walaupun sedikit lebih lama ya untuk mendapatkan follower yang banyak secara organik, tapi untuk
hasilnya itu lebih ini ya Pak, karena kan kalau kita posting yang like pasti bener-bener yang Iya ingin betul. follow akun kita Iya ya Pak ya. benar-benar. Yang beli kan kadang nggak tahu itu akunnya aktif apa enggak, Betul. gimana gitu ya Pak ya. Betul. Baik, mohon maaf untuk pertanyaan lainnya karena kita keterbatasan waktu ya. Jadi mungkin tadi untuk penanya terakhir, nanti silakan bisa di-share juga pertanyaannya di grup. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Pandi untuk dijawab seperti itu ya. Nah, terima kasih Pak Pandi atas sharing ilmunya sangat bermanfaat sekali. Jadi terbuka wawasannya untuk menggunakan Instagram ya, terutama untuk marketing tanpa iklan dan juga untuk meningkatkan follower secara organik. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta workshop. Selanjutnya tiba saatnya untuk mengisi kuesioner yang sudah disediakan oleh panitia. Kuesioner ini juga digunakan sebagai absensi. Jangan lupa untuk segera mengisi ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian karena waktu pengisiannya juga terbatas. Kemudian untuk peserta yang mendapatkan sertifikat juga datanya akan diambil dari pengisian absensi atau kuesioner. Untuk linknya sudah saya share di fitur chat. Silakan Bapak Ibu langsung mengisi saja supaya nanti tidak lupa ya karena waktu pengisiannya terbatas agar sertifikatnya juga segera kami proses gitu. Dan Bapak Ibu juga dipastikan untuk pengisian namanya sudah benar ya, nama dan gelarnya, karena nanti untuk namanya akan digunakan pada sertifikat. Jadi pastikan sudah benar untuk nama yang digunakan pada saat mengisi absensi. Bareng kodok goreng suwe ke kodok. Baik, Bapak Ibu, sambil mengisi kuesionernya atau link absen, kita sudah tiba di penghujung acara workshop berbagi sesama insan UBSI Kampus Purwokerto. Kami harapkan seluruh hadirin dapat mengambil manfaat dari acara workshop hari ini. Kami atas nama Panitia Workshop Berbagi Sesama Insan UBSI Kampus Purwokerto memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Terima kasih pada seluruh hadirin yang telah hadir. Akhir kata, saya Eka sebagai host mengucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi. Kami tunggu ya untuk partisipasinya di workshop-workshop UBSI lainnya. Jangan lupa untuk mengisi link absensi ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Linknya sudah kami share di fitur chat. Silakan bisa langsung diisi saja. Baik Bapak Ibu, untuk pengisian link absensinya kami batasi waktunya, jadi silahkan diisi sekarang supaya tidak lupa ya Bapak Ibu, karena nanti yang mengisi absensi saja yang akan mendapatkan sertifikat.
Dan untuk sertifikat mohon ditunggu, nanti akan kami informasikan di grup juga terkait pengiriman sertifikat. Dan juga untuk pengisian emailnya, pastikan emailnya aktif ya Bapak Ibu, karena linknya juga akan dikirimkan melalui email. Semua kenangan kita adalah hal yang paling menyulitkan